Kita lanjut lagi ya, Ko Bernard. Ini banyak banget tuh yang nanya ya. Kita coba jawabin semuanya teman-teman ya. Ini buat aku teman-teman juga yang nonton malam hari ini, aku mau ingetin kalau misalnya kan ada ketinggalan, baru join di pertengahan begitu ya. Ini akan di save ya, jadi kalian bisa nonton bagaimana Ko Bernard menjelaskan tadi ya di awal mengenai eh, harga minyak naik begitu kan, dan juga dampaknya begitu ya terhadap pasar modal dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman cuan troopers ya. Oke, kita lanjut ya, Ko Bernard ya. Sip. Oke, kok ini ada yang nanya tentang BBN ini kok, gimana nih Oke, tanggapannya? jadi kalau BNI ini nggak usah didebatkan. Ini bank dengan valuasi yang paling murah di antara Big Four ya. Dan Hmm. ini di Warga 88 juga saya berulang kali sampaikan, kalau kalian mau Big Four untuk valuasi yang paling murah itu BNI. Itu dari Hmm. waktu BNI harga 8.800. Dan ketika Hmm. dia break 9250, itu memang kemarin expected dia nyentuh 96 dan dia retrace ya. Dia retrace balik ke demand Hmm. level ke 9250, 93. Itu adalah posisi yang paling tepat untuk average up. Sehingga sekarang price Ya, ya. action-nya juga bagus. Jadi menurut saya BNI so far so good, price action bagus, technical bagus, valuasi murah, ya bukan nggak mungkin lah ke 10.000 ya, tapi Hmm. kembali Hmm. lagi Hmm. diikuti pelan-pelan ketika ada perubahan makro dan ada perubahan teknikal secara mendadak, kita harus dinamis. Oh, oke, thank you banget kok Bernard untuk jawabannya. Lydia ya sudah dijawab tadi insight-nya mengenai BBN ini menarik ya. Kalau Menarik. misalnya dari jawabannya, tapi tetap teman-teman ini disclaimer ya, semua keputusan balik lagi kepada teman-teman semua ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya adalah, oke kok, ini ada yang nanya mengenai PGO kok, gimana nih? Halo, sepertinya ada sedikit ada gangguan ya teman-teman ya dari thread-nya, coba mungkin bisa ditunggu dulu sedikit. Halo, kok Bernard? Ya, sambil mungkin nunggu, oke Oke, dah balik ya. PGO. Ya, ya. Ya, PGO ini sebetulnya cukup menarik ya. Dia sejak IPO itu nggak pernah ada yang jaga. Tiba-tiba menjelang Star Energy IPO, dia rally gitu kan. Hmm. Nah, pertanyaannya kan satu, kenapa kok PGO baru gerak sekarang setelah dia IPO kok baru menjelang Barito Energy, menjelang Star Energy ini IPO kok baru dia rally? Simple, valuasi dia relatif lebih murah daripada Barito Energy. Jadi kalau kita Hmm. lihat size megawatt yang dihasilkan, PGO ini tuh almost 2 kali dari Barito Energy. Walaupun Hmm. Barito Energy ini termasuk geothermal terbesar keempat di dunia. Tapi Hmm. dengan valuasi Barito Energy yang mendekati 100T dan saat ini valuasi PGO yang masih di market cap 60T dengan kapasitas PGO yang 2 kali BRPT, ya otomatis PGO ini terkesan murah. Apalagi waktu kemarin Hmm. IPO harganya dia cuma divaluasi sekitar 25-30 T ya. Jadi ya Hmm. dengan adanya kabar bahwa BRPT mau meng-IPO-kan Star Energy di valuasi atas, ya otomatis PGO ini ikut terapresiasi. Dan Hmm. kita tahu juga uh, undang-undang EBT ini kan juga akan segera disahkan ya. Hmm. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan green energy ini kan menjadi cukup hangat. Cuma Hmm. ingat, tidak ada saham yang naik selamanya. Itu yang harus Hmm. digarisbawahi, bahwa kenaikan saham yang dalam waktu singkat, kurang lebih 1 bulan bisa jadi 2 kali lipat, bukan tidak mungkin nanti akan ada koreksi berjamaah. Jadi Hmm. terlepas valuasinya saat ini relatif lebih murah dibandingkan Star Energy, tapi ingat ini juga kita masih melihatnya future growth. Kalau Ya. kita lihat PI sekarang, PI-nya PGO, PI-nya Brand,
BRPT Energy itu juga nggak murah PI-nya. Tapi kita Mhm. betting on the growth. Nah, apakah growth-nya ini bisa sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak? Kan kita ini betting on the future lagi kan. Betul, Jadi, betul. manage ekspektasi, kita tahu price action-nya ini udah naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan. Iya, pinter-pinter kalian atur trading plan ya. Kayak gitu. Hmm. Bukan berarti nggak bisa naik lagi. Mhm. Cuma bukan berarti ini nggak bisa turun. Jadi kalian harus pinter-pinter positioning dan bikin trading plan. Jangan FOMO gitu. Ya, ya, ya. Jadi keywordnya kalau dari aku nih yang Koberan baru mention adalah positioning ya teman-teman ya. Tadi juga di mention saham itu harganya nggak bisa terus naik ya teman-teman ya. Tapi bisa turun juga, tapi nggak Betul. bisa dibilang juga bisa naik lagi begitu kan. Jadi balik lagi ke trading plan kalian ya sama bagaimana kalian menyikapi bisa dibilang pergerakan harga ya di pasar modal. Oke, Betul. kita lanjut lagi nih kok ya. Ada pertanyaan mengenai motor listrik nih ya. Jadi kan kemarin ASEAN begitu kan ada polusi kan kalau misalnya kita lihat mobil-mobil orang-orang ASEAN ini semuanya Ionix gitu kan. Nah kira-kira kalau tanggapannya dari Ko Bernard gimana nih mengenai emiten yang ada afiliasi motor listrik gitu kan EV lah begitu. Apakah ada Iya. prospeknya atau Sekarang gimana nih? kita oke. Sekarang kita jujur deh lihat. Semua emiten yang ada motor listrik, dia itu produsen atau cuma perakit sih, atau cuma pedagang, Hmm. iya kan? Kebanyakan itu cuma Hmm. importir loh. Nah, kalau Hmm. kita ngomong dia cuma importir, cuma dagang, margin berapa sih? Hmm. Seberapa signifikan untuk memfulfill top line dan bottom line dari perusahaan ini? Ya kan? Jadi Hmm. nggak cuma sekedar, oh ini motor listrik lagi in. Emang mau jualan motor listrik berapa juta unit untuk bisa Hmm. menghasilkan bottom line yang menjustifikasi dia punya valuasi, ya kan? Iya, iya. Katakanlah ada emiten yang shifting dari batu bara mau ke motor listrik. Emang income batu baranya dia bisa digantikan dari jualan motor listrik? Enggak Hmm. juga, karena yang membentuk income-nya dia masih dari batu bara gitu kan. Sehingga Hmm. emiten ini tadi yang naik juga karena sentimen batu bara, bukan karena sentimen EV-nya gitu kan. Jadi ya EV Hmm. itu bukan berarti motor listrik ya. Hmm. Motor listrik itu bukan berarti nggak bisa diaplikasikan di Indonesia. Hmm. Saya percaya motor listrik itu cukup applicable di Indonesia. Masalahnya, pemain besarnya Astra, begitu dia turun tangan untuk masuk ke motor listrik, semua pemain kecil ini hilang. Nggak Hmm. akan bisa nafas gitu loh. Sekarang bayangin, beli motor listrik merek nggak jelas 30 juta. Tiba-tiba Hmm. Astra masuk jual harga yang sama. Atau Iya. bahkan lebih murah. Beli yang mana kita sebagai konsumer? Hmm. Iya kan? Ya, Dan ya, ini ya. sebetulnya era yang sama kalau kita lihat 23 tahun lalu di masa motor Cina. Semua Hmm. orang bisa trading motor Cina. Semua orang bisa masukin motor Cina. Mau merek apapun ada. Ya kan? Hmm. Hmm. Tapi begitu Astra market share-nya mulai terganggu, apa yang dilakukan oleh Astra? Emang lu doang yang bisa jualan motor murah? Gue juga bisa. Hmm. Dikeluarinlah Supra X. Supra seharga Mocin. Hmm. Siapa sekarang yang mau beli Beijing kalau harganya sama Supra X sama? Mati semua itu satu motor Cina, semua distributor mati semua. Akhirnya semua beli Supra X gitu kan. Hal yang sama akan Hmm. terjadi di ini. Ya, ya. Jadi sekarang itu mereka masih bisa survive karena pemain besarnya masih diam. Pemain besarnya udah mulai bermain di ladang ini. Tewas itu Hmm. semua pemain-pemain kecil yang sok-sokan jual motor listrik gak jelas itu. Ya, 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 ya. Oke. Ya, ya. Thank you banget Ko Bernard jawabannya. Wah, ini gue suka banget ya teman-teman ya. Jadi memang kata awal menjelaskan langsung bilang jujur-jujuran aja gitu ya. Jadi memang menarik banget ya insight-nya. Ini eye opening banget ya buat teman-teman mengenai prospek motor listrik. Tapi ini datang dari Ko Bernard ya teman-teman ya. Tetap kan bisa riset sendiri, baca-baca lagi perkembangannya dan sebagainya begitu ya teman-teman semua ya. Oke, Disclaimer mungkin on. disclaimer on, benar-benar. Oke, kita dua pertanyaan lagi kali ya. Ini ada yang nanya nih, mungkin ini lebih ke teknikal nih kok, PTBA. Secara Oke. general menarik nggak nih? Atau kalau misalnya boleh dikasih tahu masuk di berapa nih yang menarik, boleh nih kok. Oke.
PTBA itu tadi itu sempat nyentuh area entry itu 2780 sampai 2800 itu area entry yang cukup menarik. Walaupun sekarang di 2880 sampai 2900 juga itu menurut saya entry 2 yang cukup menarik. Jadi Hmm. secara teknikal di range harga itu bisa masuk seperti itu. Hmm. Oke. Makanya tadi ada pantulan yang cukup signifikan juga itu pas di support tuh. Nah, ya, ya, ya. Oke. Untuk Francisca udah Seperti itu. dijawab ya sama Ko Bernard. Oke, lanjut nih Ko. Tentang Bris sama Metro Ko. Mungkin boleh nih di-share sedikit lagi. Mungkin tanggapannya gimana nih? Oke, Bris ini kan punya satu hurdle. Itu kan mau divest kemudian dari investor Uni Emirat kan mau masuk ya. Nah ini kan kita nggak tahu nih mau masuknya kapan di harga berapa. Makanya saat ini kan Bris masih sideways ya. Kalau secara teknikal ya yang penting selama dia nggak break 1600 ya masih oke. Kalau dia break Hmm. 1600 kemungkinan dia akan test 1510 sampai 1530 ya. Nah, Hmm. kalau menurut saya secara volume Bris ini menarik untuk spec buy. Entah kita mau pakai stop loss di 1600 ataupun kita mau multiple entry karena sepertinya Hmm. menurut saya sih Bris menjanjikan ya. Nah, kalau kita Hmm. ngomong Medco, Medco ini sendiri kita tahu dia memiliki 21% saham Aman Mineral, ya kan? Market Hmm. cap Aman Mineral saat ini itu 400T. Tapi jangan dinilai Medco dari market cap Aman Mineral saat ini karena menurut saya fair value dari Aman Mineral itu ya di 2800-an. Itu di market cap Hmm. sekitar 200-an T. 200-an T gitu Oke. kan. Sehingga Hmm. kalau si Medco punya 21% dari Aman Mineral, artinya dari Aman Mineral aja valuasi Medco ini sekitar market cap 40-an T. Di mana di harga sekarang itu fair value tanpa Hmm. kita memperhitungkan isinya dia ada background China, dia ada utang atau apa, kita nggak berhitungkan itu ya. Kita memperhitungkan cuma Hmm. posisi aman di Medco. That's it. Nah, posisi sekarang menurut saya ini kalau kita hitung SOTP, sum of the part, ya ini udah price in. Jangan Hmm. terkecoh untuk menghitung valuasi dengan kondisi aman mineral di harga 5.000 sampai 6.000. Itu nanti kalian bisa jadi over confidence dan tidak representatif nanti kalian ke price actionnya gitu kan. Jadi menurut saya sih secara teknikal masih intact, masih bagus, belum ada tanda-tanda pelemahan. Secara fundamental fair value, jadi kalau udah punya posisi bisa ditahan, kasih trailing stop. Kalau belum punya posisi boleh, tapi mainnya main cepat dan manage ekspektasi, jangan terlalu overconfidence terhadap valuasi Medco seperti itu. Oke. Thank you banget kok Bernard untuk jawabannya ya. Ini wah ini seneng banget pasti ya teman-teman yang pertanyaan-pertanyaan dijawabin ya karena daging banget ya semua jawaban-jawabannya. Oke kok ini kita udah di penghujung dari Ajilat kita malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup malam hari ini, aku mau minta nih dari Ko Bernard kira-kira ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Cuan Troopers untuk bermanuver di keadaan market sekarang nih. Kira-kira ada yang bisa di-share nggak secara singkat aja nih buat teman-teman kita yang lagi nonton nih malam hari ini? Oke, market itu dinamis. Jadi kalau kita memang niatnya trading, ya kita harus dinamis. Hmm. Kalau kita niatnya memang mau invest untuk swing, ya kita harus yakin apa yang kita beli. Dalam artian apa? Kalau memang kita seyakin itu terhadap fundamental perusahaan, dan ketika saham yang kita beli itu ternyata turun, kita punya opsi. Kita bisa keluar untuk masuk kemudian, atau kita bisa atur entry untuk multiple entry, untuk average down. Hmm. Jadi intinya, kita itu waspada boleh. Karena, oh IHSG ada outflow gede, kita lihat dulu sumber outflow-nya di mana. Ternyata sumber outflow-nya dari big banks gitu kan. Hmm. Terlain dari big banks kayaknya sumber outflow juga nggak terlalu gede. Nah, jadi waspada boleh, panik jangan Ya. kayak gitu. Karena di setiap keadaan itu ada peluang seperti itu. Oke, thank you banget kok Bernard. Waspada tapi jangan panik gitu ya dan tetap selalu ada peluang ya teman-teman yang bisa diperhatikan.